New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GoNaiKlik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Ini adalah sekilas profil dari Pak Simon Jonathan. Saat ini beliau merupakan Presiden Director dari Bintang 7 dan beliau juga merupakan author dan buku ya di 2013 dia ada buku yang di-launching, kemudian 2017 juga ada. Kemudian juga merupakan owner dari Education Center, Culinary Marketing Agency dan juga Media dan Event Consultancy. Jadi saya lulusan SMA, SD, SMP, SMA saya di Penabur, kemudian masuk ke IPB, Pak. Nanti orang bingung, IPB, Bogor, kok masuknya ke marketing dan bisnis, dan sekarang mengelola perusahaan. Lulus dari sana, saya masuk di Kalbe Group. Sampai terakhir 2002, saya jadi Direktur Marketing di PT Bintang 7. 2003 sampai 2010, 7 tahun saya bangun bisnis sendiri bersama istri. 2010 manajemen KB manggil saya lagi karena Bintang 7 ada problem ya karena bisnisnya turun terus. Mereka mengingat saya yang bangun Bintang 7 dari nol, jadi diminta membantu lagi. Jadi keterusan dari 2010 sampai sekarang masih di Bintang 7, Pak. Yang pertama alasannya umur saya 40, Pak. Jadi saya banyak banget cerita soal life beyond 40. I have to do something different. Ini umur 40 mau ngapain nih? Ya, pindah perusahaan, pindah ke luar negeri, atau mau kuliah lagi, atau pindah profesi. Pokoknya umur 40 something. Tapi yang ketiga alasannya adalah masa saya kerja terus mau mempunyai satu keadaan yang berbeda, gimana ya rasanya jadi wira swasta. Yang keempat adalah kok rasanya saya jadi Direktur Marketing tahun 2002 Golden Years, kok rasanya jadi comfort zone. Membutuhkan tantangan baru, Pak. Yang kelima adalah saya mau nulis buku. Jadi itu 5 alasannya, Pak. Ada beberapa yang udah kesampaian, ada yang belum. Nah, itulah alasannya kenapa 2002 saat saya umur 40 saya memutuskan untuk usaha sendiri, Pak. Keluar dari comfort zone, keluar dari sesuatu yang monoton, ada tantangan baru. Ya, persiapan finansial pasti, artinya istri sudah mapan dengan usahanya. Sebagai seorang pria, seorang suami, kita senang kalau istrinya bekerja. Ada double income lah. Kalau cuma kita yang kerja, stres loh, betul kan? Kedua, betul-betul dipikirkan matang-matang. Karena saya sudah doakan dan sudah pikirkan sejak umur 37, Pak. Ya, terus usahanya apa? Juga bagaimana hobi menjadi usaha, kan enak gitu, Pak ya. Yang penting start small, move fast, think big, gitu, Pak. Nah, kalau soal DPLK di Generali, ada satu yang saya sesali itu, Pak Dusel. Kenapa telat gabung Generali? Saya ngomong sama tim seperti itu loh, asli.
Ya kan? Karena kita baru dengar soal kok ada ya peraturan pensiun itu. Ada produk yang namanya DPLK pensiun. Menurut saya ini bagus banget. Saya terangkan sama semua tim saya bahwa kalian harus mikirin soal pensiun. Tapi ternyata ada lagi yang namanya, saya dengar waktu itu diskusi-diskusi dengan tim saya, ada lagi Pak, tabungan pensiun mandiri. Selain DAPEN kita bisa juga mengalokasikan dana kita, sama seperti perusahaan jadi biaya langsung tidak kena pajak, kita alokasikan tidak kena pajak. Saya pikir bagus ya. Sekarang kan setiap orang kalau memang pengelolaan keuangannya baik, pasti kan dia punya dana untuk dia tabung, betul kan Pak? Misalkan, saya terangin, kalau kamu duit pajak kamu udah ikut bracket yang 30%, betul kan? Ya. Kalau kamu pukul rata lah, kalau kamu nabung 10 juta, kan dari atas 10 juta, kena pajak 30%, kan cuma 7 juta kamu nabung. Betul. Kenapa kamu nggak nabung sebelum pajak 10 juta? Itu produknya DPLK. Nah, sebenarnya dari kami memiliki solusinya, caranya adalah dengan cara kita mengelola dana dan aset kita di keranjang yang berbeda. Di slide saya yang berikutnya, saat ini mungkin kita banyak fokus untuk melakukan penyimpanan dana kita itu di tabungan. Tetapi, bagaimana kalau kita bisa memiliki opsi, satu fitur yang memiliki karakter dengan tabungan? Hampir sama dengan tabungan. Kita lihat fitur tabungan itu fleksibel dalam penarikan. Kita bisa reguler berkontribusi. Kemudian kita gunakan untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa dana yang masuk di tabungan itu setelah dikenakan pemotongan pajak dari penghasilan kita. Nah, Bravo merupakan fitur terbaru yang kami luncurkan yang memberikan alternatif bagi Bapak dan Ibu. Karakternya hampir sama, fleksibel dalam penarikan, kita juga bisa berreguler kontribusi dari penghasilan kita, dan juga kita bisa gunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Bedanya adalah dana yang masuk ke Bravo itu bisa dilakukan sebelum dipotong oleh pajak, sehingga baseline-nya lebih tinggi. Kalau kita biar dipercaya orang lain, dia jelas bahwa kita harus, intinya gini, harus kondite kita, harus kita bangun. Artinya kepercayaan nggak bisa dibangun dalam sehari, betul ya Pak ya? Ya Bu ya, kepercayaan itu dibangun dalam waktu yang panjang, dalam berbagai event, dalam berbagai kondisi. Namanya konduite itu pasti dibangun dalam waktu yang lama. Jadi gimana kita bertindak, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bekerja sama, barulah keluar kepercayaan.